Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin lebih dalam nih soal sumber-sumber yang udah Anda bagiin. Utamanya dari buku Shadows of Forgotten Ancestors. Betul. Buku ini kan kayak ngajak kita jalan-jalan jauh ke masa lalu ya, ngelihat asal-usul kita, hubungan kita sama makhluk hidup lain. Jadi, misi kita kali ini, berdasarkan kutipan-kutipan itu, kita mau coba ngintip deh kehidupan kerabat terdekat kita, para primata. Oke. Tujuannya, ya buat coba ngerti gitu, apa sih sebenarnya yang bikin kita jadi manusia? Bener nggak ada tembok pemisah yang tinggi banget? Atau jangan-jangan cuma sekat tepis aja, kayak yang disinggung di teks? Yuk kita coba bedah bareng-bareng ya? Sip. Dan ini penting loh, bukan cuma buat penasaran aja gitu. Iya. Dari leluhur non-manusia kita, itu penting banget buat ngerti diri kita sekarang ini. Dalam menghadapi macam-macam tantangan zaman now lah. Bener juga ya? Kayak kata Niels Bohr itu, fisikawan. Dia bilang, kejelasan datang dari keluasan pandangan. Jadi kita perlu lihat gambaran besarnya gitu. Oke. Kita mulai dari sini deh. Sepanjang sejarah, kan banyak orang tuh merasa agak, gimana ya, risih mungkin ya, kalau ngelihat kita mirip banget sama kera. Ya. Ada istilah lama itu, mortifying reflections, cerminan yang bikin malu katanya. Terus datang Darwin, wah dia berani banget nempatin kita di pohon evolusi. Dan ilmu modern makin nguatin itu lagi. Memang makin kesini makin susah dibantah sih kedekatan kita. Kalau dari sisi genetika aja nih, DNA aktif kita itu miripnya minta ampun sama simpanse. Seberapa mirip emang? Perbandingan di gen beta globin aja itu salah satu komponen pembentuk hemoglobin di darah, itu nunjukin kemiripan sekitar 99,6%. Serius? 99,6%? Iya loh, gila kan? Ini bukan cuma tulang atau otaknya mirip bentuknya ya, tapi cetak biru pembuatannya di level molekuler gitu. Wah. Belum lagi kalau kita lihat anatomi, cara kerja organ-organ kita, wah banyak banget persamaannya. 99,6% itu kan dekat banget ya. Hampir kayak saudara kembar tapi beda dikit gitu ya. Persis. Ini bener-bener bikin mikir ulang soal anggapan lama kalau manusia itu spesial banget, superior, kepisah jauh gitu dari hewan lain. Betul, jadi lebih humble mungkin ya. Iya, bener. Nah, kalau secara biologis kita sedekat itu, gimana soal perilaku? Di sini nih kayaknya batasannya mulai agak kabur ya. Nah, iya. Sumber yang Anda kasih ini kan penuh contoh keren, misalnya soal pakai alat. Kita kan bangga banget nih sama teknologi, tapi lihat simpanse coba. Mereka bisa mancing rayap pakai ranting atau helai rumput gitu. Betul. Dan itu nggak asal loh. Iya kan? Bukan asal colok. Mereka pilih alatnya, kadang dimodif dikit dulu, terus dimasukin pelan-pelan ke sarang rayapnya, digoyang-goyang gitu biar rayapnya gigit. Baru ditarik pelan-pelan, Nah, biar nggak lepas rayapnya. itu butuh sabar loh. Dan perencanaan juga. Mereka bisa aja cari ranting yang pas itu jauh sebelum nyampe di sarang rayapnya. Oh gitu ya? Iya, bahkan peneliti manusia si Geza Teleki itu, dia cerita sendiri kalau dia aja susah niruin teknik itu seefektif simpanse. Wah, Belum lagi simpanse lain yang pakai batu. Buat apa? Buat mecahin kacang yang keras, pakai batu sebagai palu sama landasannya gitu. kayak punya bengkel sendiri ya? Bisa jadi. Uniknya lagi nih, seringkali justru betinanya yang lebih jago soal teknik mecahin kacang ini. Oh iya, menarik. Terus ada juga kan kisah si Kanzi itu, bonobo yang pinter banget. Ah iya, kanzi. Dia kan belajar dari manusia cara mecahin batu buat bikin serpihan tajam. Betul. Buat apa coba? Buat motong tali yang ngalangin dia ngambil makanan. Ini kan nunjukin pemahaman sebab akibat yang lumayan kompleks ya. Ada beberapa langkah gitu yang harus dia pikirin. Tepat sekali. Ini jelas bukan sekedar insting, tapi ada proses kognitif di situ. Merencanakan, memecahkan masalah, dan itu nggak berhenti di alat aja loh. Kita lihat juga ada semacam budaya gitu pada primata. Budaya? Wah, gimana tuh contohnya? Contoh paling klasik mungkin si Imo ya, mondet makek Jepang itu. Oh ya, yang nyuci ubi itu? Ih, Gimana? nyucinya di air laut, biar ada rasa asinnya. Keren banget. Punya selera juga ya? Dia juga nemu cara misahin gandum dari pasir pakai air.
Nah, yang menarik, kebiasaan baru ini nyebarnya pelan-pelan di kelompoknya. Oh, nggak langsung ditiru semua? Enggak, pejantan dewasa yang biasanya lebih konservatif gitu ya, itu paling lama buat ikutan. Ini kan jelas banget nunjukin ada tradisi yang dipelajari dan diterusin secara sosial. Bener juga. Ada proses belajar dan transmisi gitu ya? Selain itu, ada juga fenomena yang mirip kayak pengobatan tradisional gitu, atau etnomedicine lah istilahnya, pada simpanse. Maksudnya gimana? Mereka ke dukun? Bukan gitu, tapi mereka kadang kelihatan makan daun aspilia. Nah, Oh. ternyata daun ini punya kandungan antibiotik sama anti cacing gitu. Oh, wow. Dan mereka lebih sering makan ini pas lagi sakit, terutama pas musim hujan. Bukan buat nutrisi utama sih, makannya dikit aja. Tapi rutin dilakuin sama semua umur, jantan betina, kayak ada pengetahuan soal tanaman obat yang diwariskan turun-temurun. Wah, ini makin dalam nih kemiripannya. Terus, gimana soal komunikasi? Ini kan sering dibilang benteng terakhir keunikan manusia ya? Nah, ini juga menarik. Sumber kita kan nyebutin soal simpanse kayak Washoe atau bonobo si kanzi tadi. Mereka bisa belajar ratusan kosakata loh. Pakai apa? Pakai bahasa isyarat Amerika, Amelsland, atau pakai simbol-simbol visual di papan keyboard gitu. Namanya lexigram. Lexigram apa tuh? Semacam simbol abstrak gitu, yang mewakili kata atau konsep. Nah, mereka pakai isyarat atau simbol ini buat minta sesuatu. Makanan kek, dielus kek, atau buat nunjuk benda, orang, bahkan tindakan. Keren. Ada yang sampai bisa gabungin kata jadi frasa baru yang nggak pernah diajarin sebelumnya. Kayak bilang water bird buat nyebut angsa. Wow, itu kan kreatif ya. Tapi kan ada juga kritik tuh. Misalnya dari Herbert Teres yang neliti simpanse namanya Nem. Ah iya, soal NIM. Dia bilang kalimat sinim itu pendek-pendek, diulang-ulang terus, dan tata bahasanya nggak konsisten gitu. Betul, betul. Perdebatan soal seberapa dalam sih pemahaman bahasa mereka itu memang masih ada. Teras merasa si NIM itu lebih banyak niru aja biar dapat hadiah. Tapi ya, kalau kita lihat contoh kalimat NIM. Give orange me, give it orange me, it orange give me, it orange give me you. Pusing bacanya. Iya, kacau dan repetitif banget kan. Api itu jelas banget nunjukin kalau dia lagi pengen banget dapet jeruk. Mendesak gitu. Jadi mungkin fokusnya emang bukan di tata bahasa yang rapi ala manusia, tapi di penyampaian keinginan yang kuat. Oke, masuk akal juga sih. Dan ada indikasi kemampuan berpikir abstrak juga kan ya, di primata. Kayak, ada simpanse yang tahu kalau itu foto kotorannya sendiri. Iya, si Lucy itu. Atau yang bisa bohong buat nutupin sesuatu. Atau si Elizabeth yang katanya sadar jarinya luka pas lihat cermin. Tepat. Jadi, meskipun mungkin nggak secanggih kita ya, kemampuan kognitif mereka itu nyata adanya. Problem solving, belajar dari yang lain, nerusin tradisi, bahkan kapasitas awal buat pakai simbol dan ngerti diri sendiri. Tes cermin Gallup yang terkenal itu kan nunjukin simpanse sama orangutan bisa ngenalin diri di cermin. Gorila nggak bisa ya? Umumnya gagal. Ini indikasi adanya kesadaran diri paling nggak di level tertentu. Oke. Jadi kemampuan kognitif mereka ternyata lumayan kompleks ya. Nah, sekarang gimana soal cara mereka hidup bareng? Struktur sosialnya gitu. Di sini juga katanya banyak kemiripan yang bikin kita, mikir lagi ya. Banget. Konsep pecking order atau hierarki dominasi itu umum banget di dunia hewan, termasuk primata. Yang paling atas paling berkuasa gitu ya. Kurang lebih gitu. Kita lihat di ayam, tapi jelas banget di mamalia, terutama jantan. Posisi puncak, jadi alfa, itu biasanya ngasih akses lebih gampang ke pasangan atau makanan. Contohnya ya di tikus atau anjing laut gajah. Terus yang di bawah gimana? Pasrah aja? Enggak juga. Yang di bawah, beta, gamma, itu punya strategi juga. Bisa jadi penjilat si alfa atau nyuri-nyuri kesempatan kawin pas si alfa lagi lengah. Ada istilahnya kleptogami. Kayak di kantor aja ya, ada intrik-intrik gitu. Bisa dibilang mirip. Tapi fungsi utama hierarki ini sebenarnya buat jaga stabilitas sosial loh. Semacam pax dominatoris, kedangaian ala penguasa gitu. Maksudnya? Ya, dengan status yang jelas dan ritual-ritual buat nunjukin kekuatan, jadi nggak perlu berantem beneran sampai mati, konflik fatal bisa dikurangin. Dan jangan salah, betina juga punya peran penting dalam hierarki di beberapa spesies, kayak babon gelada atau marmoset. Status sosial si betina bisa ngaruh ke kesuburan dia. Wah, kompleks juga ya. Lalu soal agresi nih.
teks ini kan bedain antara agresi di dalam kelompok sama ke spesies lain. Betul, agresi intraspesies di dalam kelompok itu seringnya lebih banyak gertakan, ritual, jarang sampai mematikan. Beda sama agresi interspesies, misalnya pas berburu mangsa, itu jelas lebih serius. Kayak kucing kalau berantem sama kucing lain dibanding pas dia nangkep tikus ya. Nah, persis kayak gitu. Di dalam kelompok itu ada aturan mainnya. Makanya ada gerakan-gerakan submisif yang jelas banget buat ngasih sinyal, oke, saya nyerah, biar konflik berhenti. Kayak malingin mata, nunduk, nunjukin perut atau leher yang rentan. Oke. Bahkan perilaku yang kelihatannya seksual, kayak jantan naik ke jantan lain pada simpanse, itu seringkali bukan soal seks loh, tapi lebih ke soal penegasan dominasi sama penyerahan diri. Oh ya. Iya, sumber ini malah narik paralel ke umpatan manusia fuck you, yang secara simbolis kan sebenarnya nampatin orang lain di posisi bawah, posisi subordinat. Wah, jauh juga ya nyambungnya. Kalau dari sisi biologisnya, apa sih yang dorong semua ini? Dominasi, agresi. Hormon testosteron itu punya peran gede banget. Dalam agresi, dorongan buat dominan, sama hasrat seksual di banyak spesies. Kadar hormon ini bahkan bisa ngaruh ke perkembangan janin dan perilaku pas udah dewasa. Tapi ada ruginya nggak sih testosteron tinggi? Ada harganya. Resiko cedera bisa lebih tinggi kalau sering berantem, atau jadi kurang peduli sama anak. Nah, yang menarik nih, status sosial itu bisa ngaruh ke kadar hormon ini loh. Gimana tuh? Kalau kalah berantem, testosteronnya bisa turun. Sebaliknya, kalau ada kesempatan kawin tanpa gangguan si alfa, bisa naik lagi. Ada ungkapan kan, kantor membuat monyet. Maksudnya, posisi dan situasi sosial itu bisa banget ngubah perilaku dan bahkan fisiologi kita. Haha, bener juga. Makanya, ritual dalam hierarki itu penting. Itu cara ngubah potensi baku hantam jadi sekedar pertukaran data soal siapa yang lebih kuat. Tanpa perlu ada yang luka parah. Oke. Nah, ngomongin seks tadi, ini juga jadi rumit ya kalau dilihat dari kacamata primata. Bukan cuma buat bikin anak aja, ternyata. Betul banget. Pada bonobo misalnya, seks itu jadi kayak lem sosial gitu. Dipakai buat ngeredain ketegangan, nguatin ikatan kelompok. Ini beda banget sama simpanse, yang seksnya lebih sering nyangkut ke dominasi sama agresi. Sistem kawinnya juga beda-beda ya. Ada yang model harem, ada yang lebih bebas gitu. Iya, macam-macam. Dan lingkungan juga ngaruh banget loh ternyata. Ada contoh tragis tuh, Monkey Hill di kebun binatang London. Kenapa itu? Populasi babon hamadryas di sana terlalu padat. Jantannya kebanyakan dibanding betina. Terus nggak ada struktur sosial yang mapan dari awal. Akhirnya jadi kacau balau penuh kekerasan. Wah, kasihan ya. Kontrasnya, ada koloni simpanse di Arnhem. Di sana kondisinya lebih terkontrol. Mungkin lebih mirip habitat asli. Nah, di situ malah muncul kerjasama antar betina dan cara-cara buat ngeredam konflik yang lebih efektif. Ini nunjukin kalau perilaku sosial mereka itu fleksibel juga. Kenapa emang? Karena pejantan baru yang ngambil alih kelompok itu kadang suka ngebunuh bayi yang bukan anaknya. Supaya apa? Supaya si betina cepat birahi lagi. Ya ampun. Jadi mungkin kepatuhan seksual itu cara si betina buat ngurangin agresi pejantan ke anaknya. Tapi ya, ini interpretasi yang kompleks. Sejauh mana ini paksaan atau sukarela itu masih jadi bahan diskusi di kalangan ahli. Gila ya. Kalau dipikir-pikir lagi nih, setelah dengar semua ini, soal alat, budaya, bahasa, politik kelompok, seks yang kompleks, kok rasanya banyak banget ya hal yang kita anggap khas manusia itu ternyata ada akarnya, atau paling nggak ada bayangannya di primata. Tertawa, nangis, berpolitik, bahkan mungkin seni sekalipun. Ingat contoh konsul kan? Simpanse yang bisa duduk di meja makan pakai serbet? Haha, iya ingat. Batasannya jadi kerasa lebih abu-abu gitu ya. Bukan hitam putih, tapi lebih kayak gradasi warna. Memang, banyak kemiripan yang bikin kaget ya. Tapi perbedaan penting juga tetap ada dan ini signifikan banget. Ukuran otak manusia itu rata-rata 3-4 kali lipat lebih gede dari simpanse. Jauh juga ya bedanya. Dan bukan cuma soal ukuran totalnya aja, tapi perkembangan area-area spesifik di otak. Terutama korteks serebral, lapisan luar otak itu, sama lobus frontal, bagian depan.
Ini yang terkait erat sama perencanaan jangka panjang, mikir abstrak, dan bahasa yang jauh lebih kompleks dan fleksibel dibanding primata lain. Jadi itu kuncinya. Bisa dibilang itu salah satu kunci utamanya. Kayak kata T.H. Huxley dulu, martabat manusia itu mungkin bukan terletak di detail anatomi kecil, tapi di kapasitas mental yang lebih berkembang ini. Oke, jadi kapasitas lebih besar ini yang bikin kita beda secara kualitas, gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Dan ini nyambung ke poin penting lain. Kan kadang kita dengar ide kayak dari Plato gitu, kalau ada binatang buas di dalam diri kita yang dorong perilaku jelek kayak incest atau bunuh-bunuhan tanpa kontrol. Iya, sering dengar itu. Tapi kalau kita lihat primata non-manusia, sumber ini justru nunjukin sebaliknya loh. Mereka umumnya punya batasan atau inhibisi yang kuat terhadap hal-hal itu di dalam kelompok sosial mereka. Oh, jadi mereka justru lebih terkontrol. Dalam konteks kelompoknya, seringkali iya. Ironisnya, mungkin justru manusia dengan kapasitas kognitif dan teknologi yang lebih gede ini yang kadang malah nerobos batasan-batasan itu dalam skala yang lebih masif. Contohnya? Misalnya, ngebunuh dari jarak jauh pakai senjata itu kan lebih gampang secara emosional dibanding kontak fisik langsung. Jadi kita nggak bisa serta-merta nyalahin warisan hewani kita atas semua kekurangan moral kita. Sebagian mungkin justru inovasi manusia yang agak menyimpang. Wah, ini perspektif yang, beda ya. Jadi, inti yang bisa kita tarik gimana nih? Intinya gini, memahami kerabat primata kita itu kayak kita lagi megang cermin buat ngelihat sifat ganda kita sendiri sebagai manusia. Kita punya dorongan-dorongan kuno soal status, agresi antar kelompok yang kita warisi. Itu ada. Dan perubahan sosial yang radikal. Coba pikirin soal penghapusan perbudakan, kemajuan hak-hak perempuan, perkembangan demokrasi. Iya, ya. Ini semua kan nunjukin kalau kita bukan sekedar boneka dari masa lalu evolusi kita adalah agen, pelaku yang bisa ngebentuk masa depan kita sendiri. Bener banget. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Anda nih yang lagi dengerin. Setelah nyimak obrolan kita soal perilaku primata ini, ada nggak sih yang nyambung gitu sama pengalaman atau pengamatan Anda sendiri tentang masyarakat manusia? Apakah ngelihat akar biologis dari beberapa perilaku sosial kita, konflik, kerjasama, hierarki, itu ngubah cara Anda mandang interaksi manusia di sekitar Anda? Dan sebagai penutup nih ya, mari kita bawa pulang pemikiran ini deh. Kalau garis pemisah antara kita sama kerabat primata kita ini ternyata tipis banget, dan banyak sifat leluhur kita akarnya dari sana, sementara beberapa tindakan rendah kita justru mungkin eskalasi unik yang malah ngelampaui perilaku primata pada umumnya, Terus? apa artinya ini buat arah evolusi kita ke depan? Baik secara budaya maupun biologis ya. Bagian mana dari hewan di dalam diri yang perlu kita akui dan mungkin kita manfaatin, dan bagian mana yang harus kita coba atasi secara sadar pakai kecerdasan yang lebih besar ini. Pertanyaan yang dalam banget buat direnungin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi sumber-sumber yang memicu pembahasan seru ini. Sama-sama. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.